Halo Sali dan Salihah. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali untuk belajar tema 2 kegemaranku, yaitu subtema 3 dan subtema 4. Insya Allah akan ada beberapa yang Ustazah jelaskan pada video kali ini. Selamat menyimak ya, Sali dan Salihah. Astagfirullah, Ustazah sampai lupa mengucapkan salam. Maaf ya, Sali dan Salihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak saleh dan salihah Ustazah kelas 1C? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, Ustazah selalu dalam keadaan luar biasa baik. Ustazah harapkan anak-anak tetap semangat ya belajar dari rumah. Sali dan Saliha, hari ini kita akan belajar 4 materi. Yang pertama adalah bangun ruang. Yang kedua, tentang bahan bacaan. Lalu yang ketiga, karya dari bahan alam. Dan yang terakhir adalah sikap yang baik saat di perpustakaan. Materi yang pertama, kita akan mempelajari bangun ruang. Bangun ruang itu ada 4 macamnya. Yang pertama adalah tabung. Coba perhatikan benda yang berbentuk tabung yang berwarna hijau itu. Ya, Ustazah akan sebutkan ciri-cirinya. Tabung memiliki 3 bidang. 2 bidangnya berbentuk lingkaran dan 1 bidangnya lengkung. Lalu lihat benda yang berwarna kuning. Itu bentuknya kubus. Kubus memiliki 6 bidang. Setiap bidang atau sisinya sama panjang. Lalu selanjutnya bola. Bola memiliki 1 bidang, bidangnya lengkung. Dan yang terakhir adalah balok. Balok memiliki 6 bidang dan bidangnya berbentuk segi 4. Coba, siapa yang bisa menyebutkan contoh benda yang berbentuk tabung? Pinter, ada botol, ada kaleng susu, dan juga celengan. Itu adalah contoh benda yang berbentuk tabung. Coba, selain dan Saliha, selain benda yang Ustazah sebutkan tadi, apalagi benda yang berbentuk tabung? Selanjutnya, Ustazah akan memberikan contoh benda-benda yang berbentuk kubus. Yang pertama adalah Rubik. Siapa yang senang bermain Rubik? Ada yang punya Rubik di rumah? Ada ya. Yang kedua adalah dadu. Lalu bak mandi. Yang ada di kamar mandi biasanya dadu itu berbentuk kubus. Namun ada juga yang berbentuk lain selain kubus. Tapi rata-rata bak mandi itu berbentuk kubus ya, Saleh dan Salihah. Kemudian ada kotak kado. Siapa yang senang kalau diberi kado? Pasti senang ya. Nah, kotak kado adalah salah satu contoh benda yang berbentuk kubus. Coba sekarang kita lihat contoh benda yang berbentuk bola. Ada apa saja? Ada bola kasti, bola basket, bola bekel, apalagi coba? Pinter, ada bola sepak juga ya nak ya. Nah, pasti Salih dan Saliha menyukai salah satu permainan bola yang sudah tadi Ustaz sebutkan. Ya, bola-bola yang digunakan itu bentuknya bulat atau bola. Nah, sekarang adalah contoh benda yang berbentuk balok. Yang pertama adalah kotak pensil. Ya, biasanya kotak pensil itu berbentuk balok. Kemudian kardus pasta gigi juga berbentuk balok, Saleh dan Salihah. Dan juga lemari pakaian biasanya berbentuk balok juga. Coba sebutkan contoh benda yang berbentuk balok selain yang sudah Ustazah sebutkan tadi. Apa? Kulkas, pinter. Dan pasti banyak lagi benda-benda yang berbentuk balok di sekitar kalian, Sali dan Salihah.
Coba, siapa yang senang membaca buku? Ada yang gemar membaca buku? Semuanya pasti gemar ya, Saleh dan Salihah. Membaca buku sangat bermanfaat bagi kita. Selain untuk mengisi waktu luang, membaca buku juga bisa menambah pengetahuan kita. Sekarang Ustazah akan menjelaskan bahan bacaan yang ada di rumah. Yang pertama adalah koran. Koran berisi tentang berita-berita. Ya, berita yang ada di negara kita bisa kita dapatkan informasinya melalui koran. Yang kedua adalah majalah. Ya, majalah anak-anak biasanya berisi cerita-cerita, kemudian gambar, kemudian mewarnai, dan berbagai macam pengetahuan yang lain juga. Yang ketiga adalah komik. Komik isinya adalah cerita bergambar. Siapa yang pernah membaca komik? Ya, banyak komik yang bermanfaat untuk kalian. Ya, tentunya komik yang cocok untuk anak-anak. Dan yang keempat adalah buku pelajaran. Nah, ini sangat penting Salih dan Salihah. Kita setiap hari kan bertemu buku pelajaran, setiap belajar sama ustazah, anak-anak belajar di rumah, ustazah menjelaskan lewat video, pasti anda semua sambil membaca buku pelajaran kan? Iya, buku pelajaran berisi tentang pengetahuan ya yang sangat bermanfaat untuk kalian baca di rumah. Mau ya gemar membaca buku? Insya Allah banyak sekali manfaatnya, terutama agar kita semakin pintar. Salih dan Salihah, insya Allah apabila nanti pandemi sudah berakhir dan kita masuk sekolah seperti biasa lagi, Ustazah akan membawa kalian ke perpustakaan sekolah. Apa sih perpustakaan sekolah itu? Perpustakaan adalah tempat untuk kalian membaca buku. Ya, di perpustakaan biasanya terdapat buku-buku bacaan yang boleh kalian baca. Ya, banyak sekali buku-buku yang bisa kalian baca ketika di sana. Ada buku pelajaran, ada majalah anak-anak, dan banyak lagi yang lainnya. Nah, Salih dan Salihah, sebelum nanti kita akan belajar di perpustakaan, Ustazah akan menjelaskan dulu bagaimana sikap kita yang baik ketika kita berada di perpustakaan. Ya, yang pertama adalah kita harus tenang. Tidak boleh berisik ketika dalam perpustakaan. Karena apa? Perpustakaan adalah tempat kita membaca, mencari ilmu. Jadi ketika membaca kita harus tenang agar kitanya bisa fokus, ilmu pengetahuannya bisa cepat masuk ke dalam pikiran kita dan kita juga tidak mengganggu orang lain yang sedang membaca di sana. Ya, lalu yang kedua adalah tidak makan dan minum. Ya, mengapa? Karena perpustakaan bukan tempat untuk makan dan minum. Agar terjaga kebersihannya, kita ketika di perpustakaan tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman. Begitu ya, Sali dan Salihah. Lalu, yang ketiga adalah duduk tertib saat membaca buku. Ya, di perpustakaan biasanya disediakan tempat duduk agar kita bisa tertib duduk ketika membaca buku. Ya, lalu yang terakhir adalah mengembalikan buku ke tempatnya. Setelah kalian mengambil buku di rak buku, nah setelah selesai membacanya, simpan lagi ke tempat yang tadi kalian ambil di mana buku itu berada. Ya, Saleh dan Salihah, itulah sikap yang baik saat kita di perpustakaan. Manfaatnya adalah apa? Perpustakaan menjadi lebih tenang, bersih, tertib, dan rapi. Sehingga kita nyaman ketika berada di perpustakaan dan ingin selalu kembali ke perpustakaan. Ya, insya Allah nanti Ustazah akan antar Ananda semua ke perpustakaan sekolah. Kita berdoa ya, semoga kita bisa segera masuk sekolah dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Insya Allah ya nak ya. Salih dan Salihah, apakah pernah mendengar kata kolase? Ada yang sudah pernah mendengar?
Iya, Ustazah akan jelaskan terlebih dahulu. Kolase adalah gabungan beberapa bahan yang ditempelkan pada sebuah bidang dan menghasilkan sebuah bentuk tertentu. Nah, Salih dan Salihah, ada banyak sekali bahan-bahan alam yang kita bisa buatkan kolase. Ya, yang pertama adalah biji kacang hijau. Ya, biji kacang hijau ditempelkan, kemudian dibentuk menjadi bentuk apapun yang Ananda inginkan ya. Yang kedua adalah biji jagung. Biji jagung juga bisa dibuatkan kolase Salih dan Salihah. Ya, seperti yang contoh di gambar itu sebuah kolase yang berbentuk kupu-kupu dari biji jagung. Dan yang ketiga adalah daun kering. Daun kering juga bisa dibuat kolase sehingga menghasilkan bentuk yang unik dan bagus. Seperti yang dicontoh yang ada di video ini adalah kolase yang terbentuk dari daun kering yang menghasilkan bentuk apa itu? Bentuk burung ya Salih dan Salihah. Nah, di rumah Ananda juga bisa belajar membuat kolase dari bahan-bahan alam yang mudah ditemui ya. Boleh biji kacang hijau, biji jagung, daun kering, dan yang lainnya. Ya, boleh juga biji kacang kedelai juga boleh. Ya, apapun yang bisa ditempelkan pada sebuah bidang dan menghasilkan sebuah bentuk itu dinamakan kolase. Dan bahan-bahan alam banyak sekali yang bisa dibuatkan kolase. Contohnya seperti yang tadi Ustaz sebutkan, ya. Nanti di rumah bisa belajar membuat kolase. Tidak terasa ya, kita sudah belajar 4 materi hari ini. Yang pertama adalah bangun ruang. Ada apa saja bangun ruang? Ada tabung, ada balok, ada bola, dan ada kubus. Lalu belajar apa lagi? Bahan bacaan. Iya, bahan bacaan itu banyak sekali. Ada koran, ada majalah, lalu ada komik, dan tentunya buku pelajaran. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana sikap yang baik ketika kita berada di perpustakaan, ya. Lalu yang terakhir adalah kita bisa membuat kolase dari bahan-bahan alam seperti biji-bijian dan daun kering. Saleh dan Salihah, Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ustazah harapkan Ananda semua tetap semangat, tetap sehat. Mudah-mudahan Allah segera mempertemukan kita di sekolah dan jangan lupa terus berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga anak-anak selama di rumah. Mohon maaf apabila ada kata-kata ustazah yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.